Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai insya Allah. Sudah lewat 8 menit ya. Eh, ada yang punya catatan terakhir? Sekarang masuk di Wali Khofdi ya? Betul atau kita sudah lewat di sini? Ustazah Ayu atau Ustadz Novan mungkin yang punya catatan terakhir. Aduh, saya lupa Ustadz. Ah, Sampai Walil Hofdi. masuk sini berarti ya? Ya. Betul berarti. Nah, kita mulai. Kalau saya kecepatan nanti di ini ya disampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, sekarang kita masuk wali khofdi ya. Jadi untuk khofat itu salasu alamatin. Dia punya 3 tanda. Jadi khofat itu jer maksudnya ya. Jadi kalau rofa tandanya ada 4 kan. Wali rof'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Jadi kalau rofa tandanya dengan apa? Dengan dhammah, dengan wawu, dengan alif, dengan nun. Kalau nasab dia punya 5 tanda. Ada fathah, kemudian ada kasroh, ada alif, ada ya, ada pembuangan nun. Nah, kalau khofat tandanya ada 3. Apa saja? Al kasrotu, wal ya'u, wal fathatu. Jadi tandanya khofat itu ada 3. Kasroh, iya, dan fathah. Nah, ini matannya ya, matan jurumiyah. Kemudian alamatul khofdi salasu. Salasun ya. Jadi tandanya khofat itu 3. Wahidatun minha, salah satu dari yang 3 itu asliyatun, asli. Apa yang asli? Wahiyal kasrotu. Jadi kasro itu tanda asli dari jer, tanda asli dari khofat. Maka kalau kita ketemu kasro, maka nanti kita irob dia jer ya. Nahwu marartu bi Zaidin. Contohnya apa? Contohnya saya lewat bersama dengan Zaid gitu. Jadi Zaidin ini itu dia di khofat. Tanda khofatnya apa? Tanda khofatnya dengan kasroh. Kita ganti warnanya ya. Kemudian wasnani ini bukan sin ya, harusnya hamzah. Jadi 2 itu dia menggantikan dari kasroh itu. Apa yang menggantikan dari kasroh? Wahyal ya. Ya ini pengganti dari kasroh. Berarti ya itu juga termasuk tanda khofat, tapi bukan tanda asli gitu. Nahwu marotu bi akhika. Saya itu lewat bersama dengan saudaramu. Wa zaidaini dan 2 zaid. Wa zaidina dan zaid. Banyak zaid. Kemudian apalagi yang menggantikan dari kasroh wal fathatu dan fathah. Nahu marotu bi Ibrahima. Nah, jadi tanda khofat itu ada 3. Ada kasroh, ada ya, ada fathah. Fa'amal kasrotu, maka adapun kasroh. Fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda. Alamatan ini khobar dari takunu ya. Isimnya takun itu domir mustatir hiya kembali ke kasroh. Jadi adapun kasroh, fatakunu maka dia itu kasroh menjadi alamatan tanda. Lil khofdi untuk khofat. Khofat itu jer ya. Tanda untuk jer fi salasati mawadi'ah pada 3 tempat.
Jadi kasro itu ternyata ada di 3 tempat. Di mana saja? Fil ismil mufrodi, pada isim mufrad. Al munsorifi yang bertanwin. Wa jam'it taksiri dan jamak taksir al munsorifi yang bertanwin. Wa jam'il muannasi salimi dan jamak muannas salim. Jadi kasroh itu ada di 3 tempat. Ada di isim mufrad, ada di jamak taksir, ada di jamak muannas salim. Kemudian fal ismul mufradu ya. Maka isim yang mufrad itu contohnya apa? Marartu bi Zaidin wal fata ya. Contohnya aku melewati Zaid dan pemuda itu. Kemudian wajam utaksiri nahu marartu bir rijali wal usaro katanya. Saya itu melewati banyak lelaki dan para tahanan, wal hunudi dan para hindun. Wa jam'ul muannatsis salimu dan jamak muannas salim. Nahwu contohnya marartu bil hindati. Yaitu dengan para hindun. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu contohnya kan ada marartu bi Zaidin wal fatah. Makanya di kalimat di atas itu ada keterangan fil ismil mufrodi al munsorifi ya, yang munsorif, yang menerima tanwin seperti itu. Nah, jadi marrotu bi Zaidin, Zaidin ini dia di jer, tanda jernya itu dengan kasroh ya. Wal fata, fata ini juga tanda jernya dengan kasroh, tapi kasroh muqaddaroh ya. Karena dia isim maksur, dia termasuk isim maksur. Kalau birrijali ini contoh jamak taksir ya. Nah, ini tanda jarnya dengan kasroh. Usaro ini juga tanda jarnya dengan kasroh, tapi kasrohnya muqaddaroh karena dia isim maksur seperti itu. Hunud ini jamak dari kata hindun ya. Nah, jadi jamak taksir juga ini seperti itu. Kemudian hindati ini untuk contoh jamak muannas salim ya. Dia dijer dengan kasroh seperti itu. Wal mutasarrifu dan apa yang dimaksud dengan mutasarrif ya. Maknahu maknanya alladzi yakbalu sorfa, dia itu menerima tanwin. Nah, wasarfu dan sorof itu apa? Huwa tanwinu adalah tanwin. Kemudian walil asma'i allati takbalu tanwina aula takbaluhu. Jadi untuk isim-isim allati takbalu tanwina yang dia itu menerima tanwin aula takbaluhu atau tidak menerima tanwin alamatun itu ada tanda-tandanya. Nah, nanti kalau yang ngaji sudah di Al-Kafi itu ada penjelasan di sana ya, syarat-syarat tentang apa saja yang kemudian bisa menerima tanwin dan tidak gitu. Tu'rafu biha yang diketahui itu dengan tanda-tanda tutlabu yang dipelajari minal mutawwalati dari kitab-kitab yang panjang seperti itu. Jadi nanti karena Mukhtasar Jidan ini kitab yang ringkas, namanya juga Mukhtasar kan, ringkasan. Jidan itu kan sangat ringkas gitu. Jadi emang tidak panjang lebar, hanya dijelaskan tentang eh, yang harus diketahui untuk pemula dulu seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Kasroh sebagai tanda untuk khofat. Kita lanjut. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khofat itu pada 3 tempat. Di mana saja ya menjadi tanda untuk khofat ya. Fil asmail khomsati pada asmaul khomsa fitas niati maksudnya musanna wal jam'i dan jamak. Maksudnya jamak muzakkar salim ya. Yakni anna hadhil mawadi'a as-salasata bahwasannya tempat-tempat yang 3 ini takunul ya'u. Ya'u itu takunul ya'u. Ya itu menjadi fiha itu di dalamnya itu tempat-tempat yang 3 alamatan tanda alal khafdi
untuk khofat niabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasroh. Fal asmaul khomsatu, contohnya untuk asmaul khomsah ya. Marartu bi abika, aku lewat bersama dengan ayahmu gitu. Ini ya, abi ini. Tanda jernya dengan iya. Wa akhika sama ya, jernya dengan iya. Wa hamika, wa fika, wa dhi malin. Ini semuanya small khomsah ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malik. Nah, itu ketika rofa ya. Kalau nasabnya kan dia dengan fathah. Jernya dengan iya ini ya. Abika, akhika, hamika, fika, dhi malin. Fakulluha majruratun bil ba'i. Semuanya itu yang abika dan sampai zimal itu dijer dengan ba. Wa alamatu jarri fiha dan tanda jer di dalamnya itu al-ya'u ya. Niabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasroh gitu. Wa tasniyatu bima'nal musanna. Tasniyah itu maksudnya musanna. Contohnya marartu bi zaidaini. Nah, ini ya bizaidaini. Fazaidaini majrurun bil ba. Dia dijar dengan ba itu zaidaini. Wa alamatu jarri fihi al ya'u dan tanda jarnya itu ya. Nah, zaidaini ini tanda jarnya. Ya yang seperti apa? Ya al maftuhu ma qablaha al maksuru ma ba'daha. Ya-nya itu di fathah sebelum ya dan di kasroh setelah ya itu ya. Nah, ini. Niabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasroh. Wa nunu iwadun anit tanwini. Dan nunnya nun yang di sini ya. Namanya nun iwad ya. Nah, yang sudah kalau di Al-Kahfi pun dijelaskan. Nun itu kan terbagi menjadi berapa? 4 kalau nggak salah ya. Ada nun iwad ini yang nun iwad. Nah, kemudian dia pengganti dari tanwin ya. Fil ismil mufrodi pada isim mufrad. Kemudian wal jam'u, maksudnya jama muzakkar salim. Nahwu marartu bi zaidina, aku lewat bersama dengan para zaid gitu. Fazaidina itu majrurun bil ba, dia dijar dengan ba, wa alamatu jarrihi tanda jarnya al ya'u, ya. Apa bedanya ya di jama muzakkar dan di jama muannas gitu? Apa tandanya? Apa bedanya ya di jamak muzakkar dengan musanna gitu. Nah, bedanya di sini. Kalau ya yang di musanna di fathah sebelumnya di kasroh setelah ya. Kalau ya pada jamak muzakkar salim al maksuru ma qablaha maftuhun maftuhu ma ba'daha. Kalau ya pada jamak muzakkar di kasroh sebelum ya menjadi zaidi. Zaidina di fathah setelah ya ya. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Dan nun itu menjadi pengganti dari tanwin pada isim mufrad gitu. Nah, terakhir untuk pembahasan khofat ya. Kita selesaikan dulu nanti baru kita buka sesi diskusinya. Wa ammal fathatu adapun fathah fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi la yansarif. Fil ismi ladzi la yansarif. Nah, fathah itu menjadi tanda untuk khafat fil ismi pada isim alladzi la yansarif. Pada isim yang tidak menerima tanwin. Namanya isim ghairu munsharif. Yakni annal ismal ladzi la yansarifu. Bahwasannya isim yang tidak menerima tanwin. Innama sesungguhnya yu'rafu diketahui khafduhu khofatnya itu idza dakhala alaihi jika masuk kepadanya itu isim kepada isim yang tidak menerima tanwin amilul khafdi amil khafat bil fathati dengan fathah fayakunu maka dia majruron dijer bil fathati dengan fathah niabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Jadi isim ghairu munsharif itu tanda jernya dia dengan fathah gitu. Jadi rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khafat atau jernya dia dengan fathah.
Apa contohnya? Nahwu marortu bi Ahmada. Nih ya, Ahmada ini jer kan ada bi di situ. Nah, tapi karena dia isim ghairu munsharif, maka tanda jernya dengan fathah seperti itu. Wa Ibrahima dan Ibrahim ini ya. Fakullu minhuma maka masing-masing dari Ahmad dan Ibrahim itu majrurun bil ba'i dia dijar dengan ba. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al fathatu. Kenapa fathah? Niyabatan al kasroti li annahu ismun la yansarif. Nah, ai la yunawwanu. Dia itu tidak ditanwin. Li'anna sorfa huwa tanwinu. Karena namanya sorof itu adalah apa maksudnya tanwin. Wal ismil ladzi la yansarifi la yansarifu dan isim yang tidak menerima tanwin itu aksamun kathiratun. Macam-macamnya itu banyak. Walahu dan dia memiliki apa? Hududun, ada batasan-batasan seperti itu. Wa alamatun dan tanda-tanda gitu ya. Yu'rafu biha yang diketahui dengan itu batasan dan tanda-tanda tutlabu dipelajari minal mutawwalati dari kitab-kitab yang panjang gitu. Fa innal mubtadi'a bagi seorang mubtadi itu yakfihi cukup bagi dia fi awwalil amri an yatasawwarahu ijmalan. Jadi di awal dia belajar itu untuk mendapatkan gambaran global saja bahwa ada isim namanya ghairu munsharif yang dia dijer dengan fathah bukan kasroh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nah, ini pembahasan khofat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tentang khofat ya. Ini cukup panjang pembahasannya. Nah, setelah ini kita masuk wali jazmi. Insyaallah. Silahkan yang ada pertanyaan silahkan. Mau tanya Ustaz, Silahkan Ustaz. Fadhal, Ustaz. tadi yang tanda jarnya kasro itu eh, ada isi mufrad, jamak taksir sama satu lagi apa tadi saya agak lupa. Jamak muannas salim. Ustaz. Oh, muannas salim. Oh iya iya. Betul. Jamak muannas salim. Iya, itu aja Ustaz sekarang. Iya, afwan. Yang lain ada silahkan. Untuk membedakan isim gairu munsharif dengan sigot muntahal jumu itu gimana Ustaz? Itu kadang agak bingung. Betul. Jadi sigo muntahal jumu itu bagian dari isim ghair munsharif, Bu. Jadi isim ghair munsharif itu totalnya ada 13. Ada 13 tanda. Ada yang nama, ada yang sifat. Misalnya nama nama yang berakhiran alif nun itu ya. Eh, apa namanya? Itu ndak boleh tanwin kan? Kayak Usman, Imron yang akhirannya alif nun itu. Kemudian berikutnya nama perempuan, semuanya nggak boleh tanwin gitu. Kecuali nama perempuannya 3 huruf dan tengahnya itu sukun gitu, kayak Hindun. Maka Hindun boleh dibaca tanwin, boleh tidak. Nah, jadi isim ghairu munsharif itu ada 13 gitu. Ada 13. Termasuk akharu yang mungkin tadi pagi eh, kayaknya Bu Ayu ikut ini juga ya, yang Al-Kafinya Ustaz Amri ya, tadi pagi. Iya, Betul. Nah, jadi sigo muntahal jumu itu bagian dari isim ghairu munsharif. Termasuk akhoru. Akhoru itu isim ghairu munsharif yang ke-13. Kalau sigo muntahal jumu itu isim ghairu munsharif yang ke-12. Seperti itu. Nah, nanti sigo muntahal jumu itu lebih mudah dideteksi dia. Kenapa? Karena kalau sigo muntahal jumu dia punya wazan. Wazannya nanti mafa'ilah atau mafa'ilah. Nanti wazannya begitu. Jadi sigo muntahal jumu itu bagian dari isim ghairu munsharif. Intinya begitu Bu Ayu. Nanti kalau sudah waktunya kita bahas insyaallah. ya syukran Ustaz. Afan, afan, gitu.
Nah, ada yang lain? Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, kita ini insya Allah ya, artinya kita belajar bagi yang belum paham bisa ditanyakan saja gitu. Atau menyangkut hal yang lain juga tidak apa-apa, silakan. Misalnya kok dapat sesuatu yang membuat saya kok nggak paham ya gitu. Nah, nggak ada kaitannya sebenarnya dengan materi kita, tapi boleh disampaikan saja. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sekarang jazm. I'rab itu kan cuma ada 4 ya. Rofa, nasab, khofat, atau jer, jazm. Wali jazmi alamatani. Kalau jazm itu punya 2 tanda. Apa tandanya jazm? As-sukunu wal hadfu. Sukun dan membuang. Nah, apa yang dibuang nanti disyarah ya. Fasukunu maka adapun sukun alamatun asliyatun itu tanda asli. Jadi yang boleh disukun itu hanya yang berirob jazm saja. Nahu lam yadrib zaidun. Contohnya Zaid tidak pernah memukul gitu. Fayadrib itu fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari' majzumun dijazm bilam. Lam ini yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dan tanda jazmnya itu dengan sukun. Tanda jazmnya dia sukun. Kemudian wal hadfu dan membuang. Membuang ini nanti ada 2. Ada membuang nun. Ada membuang huruf ilat. Ya. Yanubu anis sukuni. Dia menggantikan dari sukun. Nahwu contohnya lam yadriba. Aslinya kan ini ada yadribani gitu. Di tasrifannya kan yadribu yadribani. Aslinya begitu. Tapi karena kemasukan lam, maka kalau yang akhirannya alif nun, waw nun, ya nun, tanda nasab dengan jazmnya adalah membuang nunnya itu. Walam yakhsha, aslinya ada alifnya di sini, alif bengkok. Yakhsha dari kata khosya yakhsha, takut. Nah, tapi alifnya dibuang. Kenapa? Karena tanda jazmnya yang ada huruf ilatnya adalah dengan membuang huruf ilat. Fayadriba, maka yadriba itu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Itu fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Dia dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, membuang nun tanda jazmnya. Wa yakhsha, sementara fi'il yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun, dia fi'il mudhari dijazm bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadful alifi, membuang alif ya. Dari mana kita tahu adanya alif gitu. Nah, fathah ini menandakan yang dibuang alif. Kalau domah menandakan yang dibuang wawu. Kalau kasroh menandakan yang dibuang ya, ya. Karena pasang-pasangan kan, fathah itu pasangannya alif, domah pasangannya wawu. Kemudian kasroh pasangannya dengan ya. Gitu. Fa'amma sukunu, kemudian sukunnya, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm, fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri, fi'il mudhari yang sahih akhir. Jadi fi'il mudhari itu ada 3 jenis, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada yang af'alul khamsah. Gitu. Nah, af'alul khamsah yang mana? Af'alul khamsah itu yang berakhiran alif nun, waw nun, sama ya nun. Gitu ya. Kalau di tasrifan, yadribu, yadribani, yadribuna. Yang ada alif nun, waw nun, akhirannya itu disebut af'alul khamsah. Berarti nggak termasuk sukun tanda jazmnya dia. Karena bukan sohi akhir. Sohi akhir itu dia yang belum bersambung dengan domir yang nampak seperti itu. Contohnya apa? Yadribu itu. Dari kata doroba yadribu. Yadribu kan belum bersambung dengan domir yang nampak. Kalaupun ada domirnya dia mustatir. Gitu. Nah, kemudian ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirannya ada huruf ilat gitu. Misalnya da'a yada'u, roma yarmi gitu yang ada akhirannya. Kemudian khosya yakhsha kayak tadi itu yang ada akhirannya huruf ilat, maka dia bukan sahih akhir gitu. Sahih akhir itu yang akhirannya bukan huruf ilat
atau yang akhirannya bukan alif nun, waw nun sama ya nun. Al-muradu bisahihil akhiri, yang dimaksud dengan sahih akhir, an la yakuna fi akhirihi, bahwasannya tidak ada pada akhirnya itu sahih akhir. Apa yang tidak ada? Alifun, maksudnya aliful isnain ya. Alif nun itu, alif untuk domir. Au wawun, maksudnya wawul jamaah. Au yaun, maksudnya ya muannas mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah itu untuk domir anti itu. Nahwu yakhsha, ya. Oh, ini begini. An la yakuna fi ayyi alifun. Astagfirullah. Keliru penjelasan saya. Jadi sahih akhir itu apa? Yang tidak ada di akhirnya itu alif atau wawu atau ya. Ini maksudnya huruf ilat ya. Huruf ilat kan ada 3, alif, wawu, ya. Contohnya apa? Yaksha, ini akhirannya alif. Wayada'u, akhirannya wawu. Wayarmi, akhirannya iya, ya. Misalul misalus sohihil akhiri, contohnya sohih akhir itu apa? Yadribu ini. Yadribu ini sohih akhir dia. Karena akhirannya bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Fa'idha dakhala alaihi jazimun, kalau masuk padanya itu amil jazm gitu ya. Yakunu, maka dia menjadi majzuman, dijazm bisukuni. Jadi yadribu ini fiil-fiil model yadribu, maka nanti kalau kemasukan amil jazm, dia dijazm dengan sukun gitu. Contoh lam yadrib zaidun. Bentar. Oke, kita selesaikan ya. Insya Allah. Wa ammal hadfu, adapun membuang, fayakunu, maka dia menjadi alamatan tanda lil jazmi untuk jazm fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nahwu contohnya lam yakhsha. Ini dibuang si alifnya. Lam yakhsha zaidun. Fayakhsha, maka fi'il yakhsha itu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'il mudhari dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadful alifi, dan tanda jazmnya membuang alif. Niabatan anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Kemudian wal fathatu qoblaha, dan fathah yang sebelumnya itu dalilun alaiha, tanda ke atas itu alif ya. Jadi dari mana kita tahu yang dibuang itu alif? Yakhsha itu fathah kan, harokatnya sya itu. Itu tanda yang dibuang adalah alif. Wa zaidun fa'ilun. Walam yada'u zaidun. Contohnya lagi lam yada'u zaidun. Fayada'u fi'lun mudhari'un majzumun. Dia fi'il mudhari dijazm bilam, dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadful wawi, membuang wawu. Niabatan anis sukuni. Kemudian sebagai pengganti dari sukun. Wa dhammatu qablaha, dan dhammah sebelumnya, dhammah yang yada'u ini ya. Dhammah yang di sini dalilun alaiha, tanda ke atas wawu, seperti itu. Wa zaidun fa'ilun marfu'an. Walam yarmi, contohnya lagi lam yarmi zaidun. Fayarmi itu fi'lun mudhari'un majzumun, dia fi'il mudhari dijazm bilam, dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadful ya'i, membuang ya. Niabatan anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Wal kasratu qoblaha, dan kasro yang sebelumnya itu yang yarmi ya. Ini ada kasro, dalilun alaiha, tanda ke atas ya yang dibuang. Wa zaidun fa'ilun. Kemudian di mana lagi tempatnya membuang? Tadi kan tempat pertama di fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, ada tempat berikutnya, yaitu wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nuni. Pada fi'il-fi'il yang rofaknya itu tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Yaitu apa? Yaitu af'alul khomsa itu. Yang akhirannya alif nun, wawu nun, atau ya nun.
hiyal af'alul khamsatu, dia adalah af'alul khamsah. Yakni anna alamatal jazmi, bahwasannya tanda jazm fiha, di dalam itu af'alul khamsah, takunu hadfun nuni, adalah membuang nun, seperti itu. Nahwu contohnya lam yadriba, ya, walam tadriba, ya, fahuma majzumani bilam, keduanya itu dijazm dengan lam, wa alamatu jazmihima, dan tanda jazm keduanya hazfun nuni, membuang nun, gitu. Wal alifu, terus alifnya jadi apa di sini? Alifnya jadi fa'il, ya, alifnya ini. Wal alifu fa'ilun. Walam yadribu walam tadribu, ya. Kazalika, seperti itu juga. Jadi yadribu fil mudhari jazm, tanda jazmnya membuang nun. Wawunya nanti jadi fa'il. Di sini fa'il. Tadribu, wawunya juga fa'il, gitu. Kalau yadribu nanti waw ini yang ditakdirkan itu hum. Kalau tadribu antum. Dari mana kita bisa membedakan? Kalau awalannya ya berarti hum, awalannya tak berarti antum. Majzumani, dia dijazm, wa alamatu jazmihima, dan tanda jazm keduanya hazfun nun, membuang nun. Wal wawu fa'ilun. Walam tadribi, ya. Majzumun bilam. Dia dijazm juga dengan lam. Wa alamatu jazmi hazfun nun. Tanda jazmnya itu membuang nun. Wal ya'u, iya yang di sini fa'ilun fa'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini terakhir. Di sini ada pasal hadhil faslu, ya. Jadi pasal ini, ya. Yadhkuru, yudhkaru, ya. Yudhkaru fihi, disebutkan dalam ini pasal apa? Jami'u, semua, ma taqaddama, semua apa yang telah lewat. Jadi sebelumnya sudah dibahas, gitu. Di sini dibahas lagi maksudnya. Nah, kenapa dibahas lagi? Fil babis sabiki, pada bab yang telah lewat, gitu, ya. Kita sudah bahas tentang tanda nasab itu kan dengan membuang nun juga, seperti itu. Lakinnahu, akan tetapi, fil babis sabiki, pada bab yang telah lewat itu, zakarahu mufassalan. Penulis menyebutkannya itu terperinci, gitu. Jadi dirinci satu-satu, tidak kayak tadi, ya, diringkas-ringkas, gitu. Jadi pada bab sebelumnya katanya dirinci seperti itu. Wal qasdu, dan maksud zakarahu huna, penulis itu menyebutkannya di sini mujmalan, secara global. Jadi tadi kan diringkas, ya, i'rabnya seperti itu. Wahadihi adatul mutaqaddimina. Ini katanya kebiasaan para ulama terdahulu. Yadhkurunal kalama. Mereka itu menyebutkan suatu pembicaraan awalan mufassalan. Awalnya itu terperinci, dirinci seperti itu, ya. Summa yadhkurunahu mujmalan. Kemudian disebutkan lagi tapi global saja. Nah, maka kalau kita mengajar santri seperti itu, ya, atau murid, kalau kita sudah menjelaskan secara rinci, maka kita jelaskan kembali tapi dalam bentuk global, ya. Seperti itu. Nah, kenapa tamrinan lil mubtadi'i? Sebagai latihan untuk pemula. Nah, fayakunu, maka dia menjadi kal jam'i, seperti penjumlahan, ya, indal hisabi, dalam matematika, seperti itu. Nah, eh, jadi ini pembahasan kita malam hari ini, ya. Jadi tentang i'rab khafat dan i'rab jazm, seperti itu. Nah, nanti di pekan depan insya Allah kita masuk al-mu'rabatu kisman. Kita sudah masuk di bab i'rab, insya Allah. Yaitu nanti yang di i'rab dengan harokat, kemudian nanti ada yang di i'rab dengan huruf, ya. Jadi tidak semuanya kan
tanda rofanya dengan harokat ya. Ada yang dengan doma, ada dengan huruf pakai wawu. Huruf itu yang wawu alif ya itu pakai huruf. Kalau harokat kan cuma tiga ya, empat. Doma, fathah, kasroh, sukun gitu. Selainnya itu berarti tanda i'rabnya dengan huruf. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Abang. Baik, Eh, yang, gimana? Silakan, sudah. Allah, ya, itu maksudnya seperti penjumlahan dalam matematika itu eh, kaitannya apa ya? Maksudnya persamaannya apa? Oh Yang gitu. terperinci kemudian global. Ah, ah. Ini yang ngajar matematika harusnya, saudara. Nah, jadi mungkin nggak tahu ya yang ngajar matematika itu gimana. Jadi mungkin dijelaskan dulu detail seperti itu, kemudian baru di kurang tahu kalau untuk matematika. Saya juga nggak ngajar matematik, gitu. Jadi hisab ini maksudnya matematik. Jam itu maksudnya penjumlahan. Nah, cuman rinciannya bagaimana saya kurang tahu juga seperti itu. Begitu saja. Jadi kurang paham tentang yang matematik. Kenapa mengambil contohnya seperti penjumlahan dalam matematika? Itu hisab itu bukan diartikan menghitung ya, yang Enggak, hisab. hisab ini matematik. Oh, Dalam ilmu matematika maksudnya. iya. Heeh. Nah, begitu. Sampun ya. Ini paragraf yang disampaikan juga saya kurang paham. Nanti insya Allah ada lagi Sat, yang mau disampaikan. Oh, Kalau- enggak Ustaz. Mungkin yang kayak matematika itu mungkin apa untuk menemukan persamaan diturunkan dulu rumusnya Ustaz. Jadi ketemu Oh gitu. persamaannya terus baru ntar di akhir disebutin lagi persamaannya gitu. Mungkin seperti itu Oh sih. gitu. Ya mungkin Ustaz. Ya Ya yang Ustaz. belajar matematik ya. Ah, ya berarti kan Ahmad ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan juga tahu matematika berarti sampai kemudian menyamakan matematika dengan nahwu dalam perincian dan pengglobalannya gitu. Monggo, ada lagi Sada? Silakan. Kalau masih ada silakan. Kita masih ada 15 menit sebenarnya. Cuman Mungkin materinya nanti. Gimana Sada? bisa diberikan motivasi untuk belajar bahasa Arab nih. Pengalaman Ustadz dulu bagaimana? Oh gitu Sada. Ya, Iya. Ustazah dulu belajar bahasa Arab langsung kitab atau gimana? eh, nggak langsung kitab, sudah, no. Udah lama belajar aslinya. Ya sudah lama. Tapi mungkin karena kurang fokus itu ya, jadinya ya itu apa sepotong-sepotong gitu kayak nggak fokus gitu. Oh gitu Ustazah. Sebenarnya sih apa ya? Cocok-cocokan dengan guru juga ya. Saya dulu juga awal belajar bahasa Arab tuh sama guru ini nggak cocok gitu. Karena dulu awal belajar itu masuk kelas pertama langsung bahas jamak gitu. Saya bingung gitu. Nah, terus saya sampai ganti berapa guru ya? Satu, dua, tiga. Eh, Guru keempat baru nyambung tuh. Setelah ketemu konsepnya Ustaz Ja'far gitu, dengan metode Al-Munirnya beliau. Yaitu jembatan saya paham bahasa Arab itu lewat Al-Munir itu. Al-Munir. Jadi eh, saya betul-betul belajar bahasa Arab itu dulu dari nol sama sekali. Jadi awal belajar itu apa namanya? Teman-teman kelas itu kan offline belajarnya dulu ya. Nggak online seperti sekarang gitu.
Jadi teman-teman kelas itu sudah pada tahu Kolamun itu pena gitu ya. Baitun itu rumah saya ngeblank betul. Nah, ternyata dengan metode Almunir itu bisa. Makanya 3 tahun ini saya ngajar pakai Almunir sebenarnya di Senin malam itu. Ini udah selesai nahwu dasarnya. Jadi saya ngajarnya untuk tahap dasar itu emang kalau pakai kitab langsung agak susah sebenarnya bagi yang eh, belum punya dasar seperti itu. Karena untuk nyambungin satu materi dengan materi yang lain. Tapi kecuali dia sudah punya dasar, belajar kitab itu sebenarnya akan lebih mengayakan pemahaman dia seperti itu. Nah, cuman kalau masih kesulitan, biasanya seperti itu emang butuh effort lebih berat seperti itu. Nah, saya tadi pagi kan nyimak bacaannya Ustaz gitu. Hmm. Iya. Gitu. Apa namanya bacaannya masih banyak yang kurang pas gitu ya seperti itu. Kenapa Ustaz? Padahal sudah lama belajar. Ya karena nggak fokus. Oh gitu Ustaz. Berhenti lama Uh, terus belajar lagi gitu. oh gitu Ustaz. Ya gurunya Gitu. juga berbeda-beda. Mm-mm. Eh, Kalau masih ada waktu Ustaz, nanti coba ikut. Ini kan sudah nahwu lanjutan ya, tapi pakai buku Al-Munir. Di sana itu banyak contoh latihannya. Bukunya Ustaz Jafar sekarang mau masuk jilid 2. Ini karena jilid satunya udah mau selesai. Jadi maksud saya itu kalau di sini kan belajar teori Ustaz, di kitab Mukhtasar Jidan itu. Sementara buat yang pemula itu harusnya dia banyak praktek daripada teori gitu. Jadi kalau kata ya Ustadz Fadil ya, guru kami itu 70% itu praktek, 30%-nya teori gitu. Kalau yang Mukhtasar Jidan ini teori semua Ustaz. Hampir prakteknya itu berbanding kebalik seperti itu. Nah, nanti kalau Ustazah mau ada waktu, nanti bisa ikut di Senin malam. Ini baru mau selesai yang Nahwu dasar, mau masuk Nahwu level menengah, gitu. Yang Al-Munir 2 itu. Itu mulai bahasan nanti Asmaul Khomsah, kemudian isi maksur, isi mankus, termasuk isi ghair munsharah yang 13, itu dibahas di kitab itu. Nanti PDF-nya saya bagikan di grup, insya Allah. Nanti bisa buat latihan. Jadi kalau mau lancar baca kitab, harus sering latihan. Latihannya dari yang pendek-pendek dulu kalimatnya gitu. Nah, nanti kalau sudah agak lancar gitu ya, ketika menerjemahkan atau mengi'rab yang pendek-pendek, nah barulah kita masuk ke kitab-kitab yang seperti ini. Iya, silahkan yang mau izin ya. Begitu saja saran saya. Kalau misalnya ada kesulitan untuk belajarnya begitu ya. Nanti itu kan Al-Munir itu berbahasa Indonesia dia. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai pengantar di tiap ininya. Penjelasan teorinya sedikit, prakteknya banyak sekali. Gitu. Itu saja. eh, Bisa minta linknya mungkin Ustadz kalau untuk Al-Munir. nanti saya masukkan di grup saja saja. Oh, Biar saya kan sudah save nomornya oh jenengan jadi. nanti saya masukkan di grup insya Allah. Nanti Hmm. untuk membandingkan belajar di sini nanti untuk mengembangkan pemahaman yang sudah ada gitu. Kalau di Al-Munir 2 itu untuk praktek ketika kita mengi'rab biar nggak salah dalam menentukan harokat satu kalimat seperti itu. Hmm. Gitu, insya Allah. Ya, kurang Ustadz. Iya. Nah, itu insya Allah untuk malam hari ini. Nanti kita sambung lagi di pekan depan. Kita ikhtiarkan, kita istiqomahkan nanti sampai selesai ini kitab insya Allah. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan, Ustaz. wabarakatuh. Saya izin tutup nih.